Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat seluruh Indonesia, baik pelajar kelas 11 maupun kelas 12 yang akan menghadapi UTBK atau sedang persiapan untuk EHBS di tahun 2021. Berikut kami sampaikan bagaimana cara tip and tricks ya, mengerjakan secara cepat identitas trigonometri meskipun kita tidak mengetahui atau hafal terhadap rumus identitas trigonometri. Yuk simak beberapa contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, soal 1 adalah 5 cos kuadrat X min 4 ya. Kalau kemudian kita lupa dengan rumus ini ya, rumus terkait dengan trigonometri, gampang, tidak perlu harus rumus ya. Kita bisa ingat bahwa kita mengganti X-nya dengan beberapa nilai sudut-sudut istimewa. Misal kita ambil 90, ingat bahwa kalau cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Sehingga 5 cos kuadrat 90 min 4 berarti ini 0 dikurangi 4 ketemunya min 4 ya. Artinya bahwa kalau X-nya kita ganti 90, berarti A sampai E harus ketemu min 4. Yang A kita cek ya. Berarti kalau sin 90 kan 1, berarti 2 dikurangi 5, bukan ya. 3 ditambah 5 juga bukan, kemudian 5 dikurangi 2 juga bukan. Yang E 1 ditambah 5 juga bukan, maka yang betul adalah 1 dikurangi 5, ketemunya min 4. Berarti jawabannya yang betul adalah D ya. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ada cos kuadrat X dikalikan 1 min tan kuadrat X. Sama lagi-lagi, kalaupun ini kita lupa rumus untuk penjabarannya, cukup gantilah X dengan sudut yang paling gampang ya. Misalkan kita ambil 0, artinya kita ingat cos 0 1, sin 0 adalah 0, tangan 0 adalah juga 0. Sehingga soalnya kalau kita ganti cos kuadrat 0 dikalikan 1 min tan kuadrat 0 adalah 1 dikalikan 1 min 0, berarti ketemunya 1. Artinya kalau A sampai E ya, X-nya kita ganti 0 harus ketemu 1. Yang A ya, berarti 1 dikurangi 0 ketemu 1. Betul, nominasi berarti yang B ketemunya 3, yang C ketemunya harus 2, dikurangi 3 kan min 1 ya. Yang D juga gitu, 0 dikurangi 1 min 1 bukan. Yang E 0 dikurangi 0 juga bukan. Berarti yang betul hanya A ya. Simple sekali. Bagaimana? Gampang sekali ya. Kita lanjut nomor 3. Lagi-lagi kalau kita punya bentuk pecahan, cos X ditambah sin X dikuadratkan dibagi cos dikurangi sin X dikuadratkan ya. Tidak perlu harus hafal rumusnya. Ingat beberapa sudut istimewa. Coba kalau kita ambil X-nya 0, lagi-lagi diingat cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0. Sehingga bentuk ini kalau X-nya saya ganti 0, maka ketemunya adalah 1 tambah 0, 1 kurangi 0, ketemunya adalah 1. Artinya dari A sampai E, kalau X-nya diganti 0 harus ketemu 1 ya. Yang A kalau diganti 0, berarti kan ini nanti penyebutnya ada 1 dikurangi 1, kan 0. Berarti penyebut kan nggak boleh 0, berarti otomatis A dan C pasti salah ya. Sementara kalau B, D, E, kalau kita ganti 0 X-nya, maka ketemu 1, ini 1, 1, kan betul semua ya. Maka kita perlu titik sudut yang lain. Misal 90, diingat cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, sehingga bentuk ini kalau kita ganti 90 berarti 0 ditambah 1 dikuadrat dibagi 0 min 1 dikuadrat, ketemunya juga 1. Sekarang coba kita lihat yang B, kalau sinnya diganti 90 X-nya berarti kan 1. Berarti yang B 1 per 1 min 2, berarti min 1, salah. Yang D juga gitu, berarti 1 ditambah 2, 3 dibagi 1 min 2, berarti min 3. Oh, berarti yang betul adalah yang E ya. 1 ditambah 1 ya. Kemudian 1 ditambah sin 180 adalah 0, ini juga 0, berarti 1 per 1 ketemunya 1 ya. Sangat simpel ya. Padahal kalau kita kerjakan cara normal ya seperti ini caranya. Ini kalau kita hafal dengan rumusnya ya. Nah, silakan dipelajari.
Yang nomor 4, kita lihat ada 1 per 1 plus tan kuadrat X sama dengan berapa? Kalau kita hafal dengan identitas, boleh-boleh saja langsung kita jabarkan ya. Tapi kalau tidak hafal dengan identitas, kita bisa ambil sudut yang paling gampang di sudut istimewa ya. Kita ingat tangan 60 itu berapa? Tangan 60 adalah 1/3 ya. Berarti tangan 60 adalah akar 3 ya. Tangan 60 adalah akar 3. Kalau tangan 30 1/3. Oke. Berarti tangan 60 akar 3 kalau dimasukkan ke sini berarti 1 per tangan kuadrat 60 berarti 1 per 1 ditambah 3 ketemunya 1/4 ya. Artinya kalau A sampai E nanti saya masukkan 60 harus ketemu 1/4. Coba yang A, sin 60 berapa? Setengah akar 3, kalau dikuadratkan jelas bukan 1/4. Yang B, 60 kuadrat setengah kuadrat berarti 1/4 ya. Berarti itu yang betul. Yang C jelas salah, D juga salah, E juga salah ya. Sangat simpel sekali ya, gampang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ada 1 min cos X dibagi sin X ditambah sin X per 1 min cos X. Ini kalau kita menghitung dengan rumus identitas trigonometri, maka kita harus samakan penyebutnya. Sin dikalikan 1 min cos X. Itu sangat lama dan ribet kalau kita tidak hafal dengan rumusnya. Paling gampang adalah masukkan saja sudut-sudut istimewa. Yang jelas sudah kalian hafal ya. Yang paling gampang misalkan X-nya kita ganti 90, berarti cos 90 1 berarti 1 dikurangi 1 cos 90 berapa? 0 ya, berarti 1 dikurangi 0. Yang bawah 1 berarti 1 min 0 per 1 ya. Kemudian ditambah ini 1 per 1 min 0 berarti ketemunya 2. Artinya kalau dari A sampai E diganti 90 harus ketemu 2 ya. Yang A ya, yang A kosekan berarti betul, kosekan itu sama dengan sepersin, berarti kosekan 90 berarti 2 kali 1, betul. Yang B kita coba cek ya, sekan itu seper cos, otomatis kalau 90 berarti ya 1/0 ya, berarti B jelas bukan. Yang C juga gitu, kalau kita masuknya 90, ingat tanggal 90 kan tak hingga, otomatis C juga salah ya. Yang D ya, yang D kalau dimasukkan cos 90 kan 0 ya, otomatis ini hanya sisa 1, berarti D juga pasti salah. Yang E juga sama dengan B ya, berarti yang betul hanya A. Sangat mudah ya. Jangan lupa sebelum kita lanjut ya, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update video-video terbaru terkait dengan trik and tricks mengerjakan matematika. Kita lanjut. Soal nomor 6, bentuk sederhana dari 1 dikurangi sin kuadrat A dikali 1 ditambah tangen kuadrat A ya. Ini kalau kita jabarkan juga panjang ya. Tapi kalau nggak hafal rumusnya juga nanti akan tersesat di jalan. Maka yang paling gampang kita coba saja masukkan nilai A ya, atau X inilah nggak apa-apa ya, yang paling mudah. Misalkan kita ambil 0. Sin 0 berapa? 0. Tangan 0 berapa? 0. Otomatis 1 kali 1 ketemunya 1 ya. Otomatis A jelas salah, B juga salah, C juga salah kan hasilnya 0. Yang betul hanya D sama E, karena kalau dimasukkan 0, cos 0 adalah 1. Berarti kita perlu 1 titik lagi, 1 titik. Misalkan kita ambil 45 derajat ya. 45 berarti 1 dikurangi sin kuadrat berarti setengah, 1 dikurangi setengah, kemudian tangan adalah 1 berarti 2. Berarti setengah dikalikan 2 adalah 1. Nah, padahal cos 45 itu berapa? Tidak mungkin 1. Berarti yang betul hanya E saja ya. Mantap sekali ya. Baik, kita lanjut.
dengan soal berikut nomor 7. Ada sekan pangkat 4 X dikurangi sekan kuadrat X. Berapakah nilainya? Apa tadi sekan? Ya, sekan itu seper cos. Ini kalau lupa berarti nanti juga akan tidak bisa mengerjakan ya. Kita ambil saja nilai yang paling gampang ya. Nilai yang paling gampang bahwa sekan 45 itu berapa? Akar 2. Kalau kita masukkan berarti di pangkat 4 ketemunya 4, dipangkatkan 2 ketemunya 2, berarti 4 dikurangi 2 ketemunya 2. Coba di antara A sampai E kalau kita masukkan 45 harus ketemu 2. Maka yang A itu nominasi ya. Yang jelas salah adalah C, kalau dimasukkan hanya ketemu 1. D ada sinnya, tidak mungkin ketemu 2. E juga gitu, ada cos, nggak mungkin ketemu 2 karena pasti ini menimbulkan ada akar setengah akar 3, setengah akar 2 ya, sorry. Oke, masih ada A sama B nominasinya. Kita ambil titik yang lain ya. Kita ambil 60. Sekan 60 adalah ketemunya 2. Berarti 2 dikuadratkan 16, 2 dikuadratkan 4, berarti 16 kurangi 4 ketemunya 12. Nah, sekarang tinggal di antara A sama B yang ketemu 12 yang mana? Ya, yang A jelas salah ya. Tangan 60 adalah akar 3, kalau kuadrat berarti 3 ditambah akar ini. Jelas pasti salah. Oh, yang betul adalah B ya. Mantap sekali. Gampang sekali ya. Kita lanjut soal nomor 8. Ada 1 ditambah cos 2A per sin 2A ya. Ini kalau kita hafal dengan sudut rangkap cos 2A dan sin 2A. Coba siapa yang ingat cos 2A? Ya, cos 2A ada banyak rumusnya ya. Bisa cos kuadrat dikurangi sin kuadrat atau ya apa? 1 min 2 sin kuadrat, atau bisa juga ya bentuk yang lain ya. Oke, sin 2A juga apa rumusnya? 2A. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Itu kalau hafal dengan rumusnya ya. Nah, kita nggak perlu menggunakan rumusnya, cukup gantilah A dengan sudut yang paling gampang. Ya. Kalau kita ganti 45 berarti 2 kali 45 90. Cos 90 berapa? Pinter, 0 ya. Sin 90 berapa? Ya, 1, berarti 1 ditambah 0 per 1 ketemunya 1 ya. Nah, di antara A sampai E yang hasilnya 1 mana? Sin A jelas bukan karena setengah akar 2, B juga setengah akar 2 ya. E juga pasti ada setengah akar 2-nya. Yang mungkin adalah tangan sama kot, karena kalau dimasukkan ketemunya 1 ya. Itu. Terus nah, kita bisa ngambil lagi misal ini ya. Kalau kita ambil yang paling gampang, A-nya 0, berarti bawain nanti sin 0 0 yang atas 1, berarti 2 ditambah 1 tambah 1 2 dibagi 0 tak hingga. Di antara D sama E yang kalau dimasukkan 0 tak hingga mana? Mestinya ketemunya C ya. Bisa juga kita masukkan dengan 30 ya. Kalau masukkan 30 ketemunya 3 akar 3, berarti yang betul adalah yang C ya. Karena yang D jelas salah. Atau tadi dimasukkan 0 boleh ya. Kalau menggunakan solusi yang normal, maka seperti ini, seperti yang tadi saya bilang ya. Ini ada rumus-rumus sudut rangkap. Kemudian kita jabarkan ya. Silakan nanti dipelajari. Kita lanjut nomor 9. Nomor 9 ini ada 5 cos alfa dikurangi 4 dibagi 3 min 5 sin alfa dikurang 3 ditambah 5 sin alfa per 4 ditambah 5 cos alfa. Wah, soalnya panjang sekali ya. Ini kalau kita tidak hafal dengan rumusnya, maka kita hanya diam, tidak melakukan apa-apa ya. Prinsipnya dalam ujian tidak boleh diam, harus berusaha dengan cara yang lain. Misalkan kita ambil ya titik yang paling gampang. Kalau kita ambil 0, berarti cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0, berarti 5 dikurangi 4 dibagi 3, ketemunya sepertiga. Kemudian sin 0 adalah 0, ini adalah 1, berarti 3 per 4 ditambah 5, 9 sepertiga. Sepertiga dikurangi sepertiga adalah
0. Di antara A sampai E yang 0 mana? Oke, yang itu jawabannya ya. Yang lain pasti salah. Solusi normalnya, panjang begini, silakan nanti bisa dipelajari kalau dikali-kali ya. Rumus-rumusnya bisa dipelajari. Kita lanjut yang nomor 10. Ada bentuk lain dari 2 cos seperempat pi ditambah x dikali sin seperempat pi ditambah x ya. 2 cos sin sama dengan 2 sin cos ya. Kalau hafal dengan sudut rangkap ya, mestinya ini adalah sama dengan sin 2a ya, tapi bentuknya begini. Nah, kita nggak perlu pakai, cukup kita masukkan saja ya. X-nya kalau kita ambil 0 berarti ini 0, ini 0. Berarti cos seperempat pi berarti setengah akar 2, ini nanti juga setengah akar 2. Setengah akar 2 kali setengah akar 2 berarti setengah dikalikan 2 ketemunya 1. Nah, sekarang diantaranya yang kalau dimasukkan 0 hasilnya 1 mana? Yang A jelas salah, sin 0 adalah 0. Yang B 1 dikurangi 1 berarti 0 juga. C 1 ditambah 0 1 ya. Kemudian D 1 ditambah 1 2 ya. Berarti yang nominasinya hanya C sama E. Kalau kita masukkan pi per 4 berarti nanti ini 90 sama 90 berarti ini 0, ketemunya harus 0. Kalau dimasukkan 45 mana antara E sama C yang betul? Ya, yang betul adalah yang E ya. Karena cos 90 ketemunya 0. Gimana? Gampang sekali ya. Kalau menggunakan solusi normal, ya seperti itu. Nanti silakan ini dibaca-baca, ya dipahami silakan. Berikutnya nomor 11 adalah sin setengah pi ditambah 2a ditambah sin setengah pi min 2a sama dengan titik-titik ya. Nah, ini juga kalau tidak hafal rumusnya maka bisa salah ya. Kita ambil saja nilai titik A yang paling gampang adalah 0, berarti ini 0, sini juga 0 ya. Sin setengah pi berarti sin 90 ditambah sin 90. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke. Kalau dimasukkan 0 harus ketemu 2. Yang A jelas salah karena sin 0, 0. Yang B kita lewati dulu, yang C berarti ini juga pasti salah ya. Nominasinya tinggal B ya. Dan D, karena ini juga kalau dimasukkan 0 ketemu 1, tinggal B sama D ya, sama-sama kalau dimasukkan 0 ketemunya 2. Berarti kita butuh sudut yang lain, misalkan 45, berarti 45 ini berarti 90 tambah 90 180 berarti sin 180 0 ya, ditambah ini juga sin 0 0. Berarti kalau dimasukkan 45 harus ketemu 0 di antara B dan D. Mana yang ketemunya 0? Yang A jelas yang B ini jelas ada setengah akar 2. Berarti pasti salah B ya. Jadi yang betul adalah yang D ya. Berikutnya nomor 12. 12 ada sin pangkat 4A dikurangi cos pangkat 4A per sin A min cos A. Nah, ini ada penjabaran pangkat 4 itu kalau tidak hafal rumusnya juga akan membuat kita tidak melakukan apa-apa ya. Tapi paling gampang kita bisa ngambil titik atau sudut yang lebih tepat ya. Ambil saja 0 berarti sin jelas 0, yang belakang sin ada ya cos adalah 1, berarti min 1 per min 1 adalah 1 ya. Nah, sekarang coba yang A kalau kita masukkan 0 berarti ini 0, ini min 1 berarti min 1, pasti salah. Yang B ya sama dengan yang atas berarti ini 0, ini min 1 juga salah. Yang C juga salah ya. Yang D ini juga min 1 salah, berarti yang betul adalah yang E karena 0 tambah 1 ya. Simple sekali ya. Nomor 13, cos pangkat 4 dikurangi sin pangkat 4. Lagi-lagi penjabaran pangkat 4 itu juga agak panjang kalau kita jabarkan. Tapi kalau kita ngambil titik atau sudut yang gampang dikerjakan, itu akan mempermudah langkah kita. Ambil saja X-nya kalau 0 berarti
cos 0 1, sin 0 0 berarti adalah 1. Sekarang yang A, kalau dimasukkan X berarti sin 0 ketemunya 0 ya. Yang B, C kemungkinan betul karena kalau dimasukkan 0 ini 1 ini 1 ya. Yang D sama E pasti salah. Berarti kita butuh titik lagi 1. Kalau 90 berarti kita masukkan cos 90 tadi 0, sin 91 berarti min 1 ketemunya. Mana di antara B sama C yang ketemu min 1? Yang B kalau kita masukkan berarti cos 180 berarti ketemu min 1. Itu yang betul ya. Kalau yang C berarti ketemu 1 salah ya. Nah, gampang sekali. Kita lanjut. Nomor 14, bentuk sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos alfa cos beta. Ini lagi-lagi kalau kita lupa rumusnya akan susah ya. Kita ambil saja yang paling gampang ya. Kenapa pakai 45? Karena sin sama cos nilainya sama sehingga kalau dikurangi nanti bisa 0 ya. Alfanya kalau kita ambil 45, sini 45 berarti atas 0, yang bawah adalah berapa? Setengah akar 2 kali setengah akar 2 ya. Setengah. 0 dibagi setengah adalah ketemunya 0 ya. Di antara A sampai E kalau dimasukkan 45 yang 0 adalah, coba yang A ya. 1 dikurangi 1 0 berarti betul. Yang B salah, yang C juga salah. Yang D juga ini salah kan ada 2 ya. Yang E juga salah. Berarti yang betul adalah yang A ya. Solusi kalau kita kerjakan nah begini, panjang begini ya. Nanti silakan dipelajari. Nomor 15, kalau ada sin X ditambah cos X dikuadratkan ditambah sin X min cos X dikuadratkan sama dengan berapa ya? Nah, kita ambil aja X-nya 0, berarti 0, ini 1 kuadrat 1, ini juga 0, min 1 kuadrat 1, berarti kalau dijumlah ketemu 2. Di antara ini yang kalau X-nya 0 ketemu 2 mana? Otomatis hanya E, karena ini perkalian, ini ada sin, ya. Pasti ketemunya 0, berarti A salah, B salah, C salah, D juga salah, E yang betul ya. Karena ini kalau diganti 0 semua otomatis ini adalah 0 yang depan ya. Kalau solusi normal nah seperti itu ya. Agak panjang, silakan nanti pelajari. Nomor 16 ya. 16 sin A per 1 cos A ditambah 1 per cos A per sin A. Lagi-lagi ini kalau kita jabarkan panjang, ambil saja sudut yang istimewa. Kalau 90 berarti ini 1, ini 0 berarti 1 per 1. Kemudian ini 1, ini 0, ini 1 berarti 1 per 1, 2 ya. Di antara A sampai E kita lihat. Nah, yang atasnya 2 itu kan hanya C sama D ya. Tapi kalau yang C kalau kita masukkan 90 kan berarti 2 per 0 berarti nggak mungkin. Berarti yang betul hanya D saja ya. Oke, sangat mudah ya. Kita lanjut, ini mungkin soal yang terakhir nomor 17 ya. 2 tan A per 1 plus tangen kuadrat A ya. Sama, kita ambil titik yang paling gampang. Tangen itu pokoknya titik yang paling gampang adalah sudut yang paling gampang 45. Karena kalau tangen 45 ketemunya berapa? 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2 per 1 plus 1, 2. Berarti 2 per 2, 1 ya. Nah, di antara ini kalau kita ganti 45 mana yang ketemu 2, yang A itu kalau kita masukkan ketemunya 1 ya. Nah, berarti betul. Yang B kalau kita masukkan setengah berarti salah. Yang C kita masukkan 1 min akar 2 juga salah. Yang D 2 berarti ketemunya akar 2. Yang E juga akar 2. Berarti yang betul hanya A saja ya. Inilah beberapa trik and tips cara bagaimana menyelesaikan identitas trigonometri dengan sangat mudah dan gampang sekali. Tidak perlu harus hafal rumus, kita bisa menyelesaikan soal-soal trigonometri identitas ya. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses semua. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar berlangganan dengan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.